Shalom, salam perdamaian disampaikan kepada kita semua di hari ini. Di pelapis igolong Golgota berata nasusa belum mipla long place long country belum mipla today. Hari ini saya sharing video saya follow up dari tanggapan saya terhadap proses hukum yang dialami oleh Saudara Gubernur Lukas NMB. Seperti sharing video saya 2 hari yang lalu dan saudara-saudara kami di Indonesia telah memberikan respons, tanggapan, dan sharing komentar mereka. Dan video tersebut telah dikunjungi lebih kurang 1 juta pengunjung. Dari semua komentar, sharing yang disampaikan oleh saudara-saudara kami di Indonesia, secara khusus bagaimana perkembangan proses hukum yang sedang dialami oleh Saudara Gubernur Lukas NMB yang kami ikuti dari berbagai berita media atau beberapa pernyataan-pernyataan resmi yang disampaikan oleh tim pengacara Saudara Gubernur Lukas NMB. Kita telah mengikuti itu dengan baik dan kami sangat memahami proses yang sedang terjadi. Kita semua setuju, sepakat dengan apa yang saudara dan saya kita sedang mendengar, ya, atau sedang mengikuti proses hukum ini. Di akhir daripada keputusan peradilan itu akan seperti apa. Meskipun ya, saudara dan saya telah memahami dengan baik bahwa kasus hukum yang dialami oleh saudara Gubernur Papua di dalam asas praduga tak bersalah KUHP, beliau dikenakan pasal-pasal korupsi. Dan itu akan dibuktikan dalam proses peradilan yang akan dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Tentu saja dalam satu proses hukum, Saudara Gubernur Papua Lukas NMB akan didampingi oleh tim pengacaranya. Dengan demikian, kita semua memahami proses hukum yang sedang dialami oleh Saudara Lukas NMB. Sikap saya sangat jelas. Sikap kami sebagai salah satu dari pemimpin gerakan perjuangan bangsa, rakyat Papua, rakyat Melanesia, bangsa kami yang menginginkan kemerdekaan bangsa kami secara damai, terpisah dari Indonesia dalam konstitusi negara kami untuk menjalankan roda pemerintahan kami pada suatu hari sedang kami perjuangkan. Sehingga tanggapan kami untuk menyoroti proses hukum yang dialami oleh Saudara Lukas NMB dengan menjawab sejumlah pasal-pasal yang dituduhkan kepada beliau di bawah nama KUHP, kita semua memahami itu. Ya, kami punya pengalaman mengalami proses hukum asas praduga tak bersalah dan keputusan peradilan adalah keputusan yang terakhir. Meskipun proses hukum yang kami alami berbeda. Seperti apa yang dialami oleh almarhum Dr. Tom Wainggai ketika dipindahkan dari tahanan militer Waena, rumah tahanan militer Waena. Kami keluarga tidak tahu sama sekali.
di dalam tekanan diktator Presiden Soeharto, almarhum Dr. Tom Wainggai, dipindahkan ke Jakarta dan menjalani proses hukum 20 tahun penjara di LP Cipinang, Jakarta, dan akhirnya dibunuh. Kematian Dr. Tom Wainggai di dalam LP Cipinang, Jakarta adalah salah satu dari bilangan genosida yang sedang terjadi di tanah air kami. Bagaimana dengan kasus yang dialami, kasus hukum yang dialami oleh saudara Lukas NMB? Tentu berbeda, bukan? Meskipun di era reformasi hari ini, ya, di era Presiden Joko Widodo, yang banyak saudara-saudara telah memberikan komentar bahwa di era Presiden Joko Widodo ada perhatian yang diberikan kepada kami rakyat Papua, saudara-saudara kami yang hidup di tanah air. Saudara-saudara tentu mengalami itu. Namun apa yang menjadi tanggapan saya secara khusus, kami tidak berbicara sekedar menyoroti kasus korupsi yang dialami oleh saudara Lukas NMB dan akan mengalami proses hukum lebih lanjut bersama dengan atau didampingi oleh tim pengacaranya, dan itu akan dipertanggungjawabkan di dalam meja peradilan. Dengan demikian kami sangat paham betul. Namun yang kita konsen hari ini dalam kondisi kesehatan yang dialami oleh saudara Lukas NMB, itu yang menjadi konsen kami. Itu yang menjadi pergumulan kami. Sebagai anak bangsa, sebagai anak adat, sesama orang Papua, Melanesia, keselamatan beliau itu sangat penting. Kita semua tidak mengizinkan atau tidak menginginkan kesehatan yang dialami, kondisi kesehatan yang dialami oleh Lukas NMB ini, dan dengan tekanan-tekanan psikologis yang dilakukan dalam situasi, kondisi, tempat yang baru yang hari ini dia sedang alami, dan saudara tentunya sudah melihat, ya, bagaimana tangannya diborgol. Dan dia hanya bisa memberikan pesanan kepada kita semua bahwa tangannya diborgol. Meskipun dalam kondisi yang sakit. Inikah yang disebut dengan kemajuan nilai-nilai kemanusiaan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo? Padahal Lukas NMB adalah salah satu gubernur terbaik di Indonesia yang dimiliki oleh kami orang Papua Melanesia. Dan hari ini, dalam proses hukum yang dia alami, tentunya kita semua mendoakan, dan kita semua tentu punya prihatin yang sama. Bukan berarti bahwa kami mendukung satu orang yang di notabene koruptor. Tidak. Saya secara pribadi sangat menentang tindakan-tindakan yang tidak adil ataupun yang disebut dengan koruptor. Saya sebagai anak Tuhan, saya tidak
setuju hal itu pun. Saya tidak setuju. Sikap saya sangat jelas. Ketidakadilan kami harus lawan. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan di tanah air kami. Termasuk proses hukum yang dialami oleh seseorang. Termasuk saudara Gubernur Lukas NMB. Hari ini yang kita semua ikuti bersama-sama. Lukas NMB dalam kondisi kesehatan. Itu yang menjadi perhatian kami. Konsen kami. Keselamatan beliau. Soal pertanggungjawaban beliau bersama dengan tim pengacaranya untuk proses hukum kaitan dengan pasal-pasal korupsi. Sudah sangat jelas. Tanggapan beliau bersama dengan pengacaranya sudah sangat jelas. Mereka bertanggung jawab untuk proses hukum lebih lanjut. Namun pertanyaan kita semua di hari ini, kalau Presiden Jokowi dan saudara-saudara di Indonesia lebih konsen terhadap 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tapi tidak punya perhatian kepada genosida yang sedang terjadi di tanah air kami. 1 jiwa anak bangsa, anak adat yang dibunuh oleh militer Indonesia, saudara tidak konsen terhadap kematian 1 anak bangsa di tanah air kami. Bagaimana tanggapan saudara-saudara di Indonesia? 1 anak adat, anak bangsa dibunuh, mempunyai harga diri, martabat bangsa lebih tinggi daripada pasal-pasal korupsi yang saudara dan saya, kita semua sedang konsen hari ini. Itu yang menjadi perhatian kami. Genosida yang sedang terjadi di tanah air kami. Bagaimana tanggapan pemerintah Jakarta? Adakah nilai-nilai kemanusiaan itu ditegakkan di tanah air kami? Adakah konflik yang sedang terus terjadi di tanah air, banyak orang yang ditembak mati di negeri kami bisa dihentikan? Apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang mati di tanah air kami? Saudara dan saya tidak punya perhatian untuk itu. Dengan demikian, saya percaya saudara dan saya kita setuju. Proses hukum untuk seseorang yang diperhadapkan dengan pasal-pasal korupsi ditindaklanjutkan atau ditindaklanjuti hingga proses peradilan. Tetapi pemerintah Indonesia dan saya dan kita semua bertanggung jawab untuk solusi konflik di tanah air kami. Makanya dalam ketegasan video saya yang pertama bahwa tindakan otoriter, diktator, praktek-praktek yang dilakukan di era Presiden Soeharto di hari ini masih sedang dirasakan oleh kami. Dan itu dibuktikan ketika rakyat Papua tidak setuju dengan pemekaran. Mayoritas orang Papua tidak setuju dan itu dipaksakan. Penambahan militer yang sedang terus terjadi di tanah air kami. Sedangkan kita semua mengharapkan ada penyelesaian konflik di tanah air kami secara bermartabat. Ada akses internasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim Komisaris HAM PBB harus berkunjung ke tanah air kami untuk melihat situasi dan kondisi politik yang sedang terjadi di tanah air. Bukan saja kasus korupsi, tapi saudara-saudara kami yang ada mengungsi di daerah pedalaman, tempat di mana Lukas NMB berasal. Dan saudara-saudara kami yang tidak hidup dengan baik, aman,
di negerinya sendiri tidak dilindungi hak mereka. Mereka merasa takut karena kehadiran militer Indonesia yang berkelebihan. Saudara-saudara tentu yang mengalami itu. Saya hanya membaca, menerima informasi, dan itu data. Data yang saya bisa sharing secara garis besar untuk hari ini kepada saudara-saudara sekalian untuk kita bersama-sama menggumuli. Terima kasih. Tanggapan saya kepada saudara-saudara semua